Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. First of all, let us give thanks to Allah Subhanahu wa Taala for His grace and favor so that we can gather in this classroom. And do not forget the salawat and greetings we offer to our Lord, the Prophet Muhammad. The Honorable Mrs. D.R.A. Nelly Astuti MPC and I Honorable to Mr. Ujang Effendi MPD as lecturers of the English Profession course. Okay, so let me introduce myself. My name is Hafid Triawan as a moderator, and the author is Nadia Sahila, Nina Vega, and Saskia Dina Ayu Fityas. Okay, some of even this is opening materials, question and answer, and closing. I hope we can all be active in this session. To shorten the time, let's go straight to the material delivery session. The first material will be delivered by Saskia Dita. Okay, thanks moderator for the opportunity. Here I will present material about problems in learning. According to Hamali in the year 1900, and I can agree that difficulties in learning are disorder that result in failure in students. Learning difficulties can be classified into two categories, namely external factors and internal factors. And then in the book entitled Remedial Education, written by Cucu Wijaya in the 2016, this book, the author explained that there are four categories of things within students that influence their difficulties in learning, namely number one, dyslexia. Dyslexia is a child who is weak in the learning to write and speak. Children who experience the symptoms usually have difficulty remembering letters, surahs, and writing. Number two is dyscalculia is a child who has difficulty understanding number and basic mathematical concept. Number three, spatial, motor, and perceptual deficit. Spatial, motor, and perceptual deficit are children who have difficulties in the form of slow learning and difficulties in social skills. And the last, number four, attention deficit hyperactive disorder, or what is called ADHD. In these symptoms, the child has difficulty concentrating on the problems he is facing. External factors are factors that are influenced by the environment or influence outside the human being. Jadi menurut Hamali pada tahun 1983, kesulitan dalam pembelajaran itu merupakan gangguan yang mengakibatkan kegagalan dalam prestasi pembelajaran siswa. Nah, kesulitan belajar sendiri itu dibawakan dalam dua faktor, ada faktor eksternal dan faktor internal. Kemudian dalam buku yang berjudul Pendidikan Remedial karangan Cucu Wijaya pada tahun 2010, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa terdapat 4 kategori yang membuat hal-hal dalam diri siswa yang mempengaruhi kesulitan dalam belajar. Nah, yang pertama ada disleksia.
Faktor eksternal merupakan faktor yang dipengaruhi lingkungan atau pengaruh dari luar diri manusia. Okay, so the next material is the reasons why students' English skills are still low. The reason why student English skills are still low is influenced by several factors. Factors that are often experienced by students are external and internal factors. The difficulties experienced by elementary school students in learning English include: number one is lack of media to support English language learning in schools, which is a barrier factor for students in understanding English learning. Number two is student poor physical health is a factor in a children's difficulties in learning. Not only does it fail to focus, student low physical health result in student having difficulty carrying out learning in class. Number three is children difficulties in learning English in elementary school are caused by the fact that learning this foreign language has only just been implemented previously. English in several schools was a local content subject, so only a few schools implemented English language learning in elementary schools. However, since the government policy regarding the independent curriculum has made English a mandatory subject from elementary to high school and even university levels. Because this learning has only been applied in a few schools, this results in students who are just learning English at their school, resulting in children having difficulty understanding English learning because this learning still feels foreign to the student. Number four, there are still many students who have difficulty mastering the four basic skills, namely listening, speaking, reading, and writing. It's not just difficult to master these four skills, however, students still have difficulty retaining the vocabulary of new words they learn. Number five, students have difficulty using in English dictionary, so then students translate it word by word, and when composing sentence, students always compose their sentence not in accordance with the rules of subject. Number six, peer delinquency. Factors make children less confident in trying to speak English in public. The mischief that students often experience in developing English learning is indistinct from their peers. And the last, number seven, student lack of skills in learning English is still influenced by the thought that English is not important. So this thought influences students motivating in learning English. Therefore, we as teachers must be able to change students' perspective regarding how important English is in everyday life. So the next materials will be presented by Inenga Mega. English is still the subject that considered weekly most of students. The following are some of the obstacles faced by students in learning English. Number one, teacher really speak English in class. The student feel this was inhibiting because according to them, they were not used to hearing other people speak English. Number two, listen is too much based on grammar and not on conversation, but students are really given direction regarding how adjust the function of the grammatical element they are studying. Number three,
the vocabulary, but it's not very useful in daily conversation. Jadi kendala yang dihadapi dalam belajar bahasa Inggris masih menjadi mata pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa. Karena yang pertama, jarangnya guru berbicara dengan bahasa Inggris di dalam kelas. Hal ini dirasakan terhambat oleh para siswa karena menurut mereka menjadi tidak terbiasa mendengar orang lain berbahasa Inggris. Yang kedua, pelajaran terlalu ditekankan pada tata bahasa dan bukan pada percakapan. Yang ketiga, kosakata yang diajarkan tidak terlalu berguna dalam percakapan sehari-hari. Banyak siswa yang mengeluhkan bahwa kata-kata yang diberikan oleh guru bahasa Inggris di sekolah terlalu bersifat teknis. Ya. Okay, the last material to be presented by Nadia Sahila. Solution to overcome obstacle to learning English. Obstacle in learning English are not something that is difficult to overcome if the teacher applies the right method. With the right methods and strategies, English will feel easy and fun. The solution to learning English that is difficult to solve is to apply formula substitute. Now, with formula substitute, any vocabulary will be easier to remember and its use will be more practical. There is no need to hesitate to use vocabulary in the form of simple tense, past tense, or present tense. Formula substitute helps us to define the type of vocabulary used, whether verb is used, verb 1, verb 2, or verb 3. Dan jadi, untuk mengatasi kendala yang ada di dalam pembelajaran bahasa Inggris yang sebenarnya bisa diatasi dengan mudah ketika pendidik itu menemukan strategi ataupun metode yang tepat. Nah, jadi ketika pendidik itu menemukan strategi ataupun metode yang tepat, pembelajaran bahasa Inggris itu sebenarnya akan terasa mudah dan juga menyenangkan. Nah, untuk solusinya itu kita itu bisa menerapkan rumus 3-3. Karena bahasa Inggris ini kan dianggap sulit karena dalam bahasa Inggris itu terdapat banyak kosakata dan juga penggunaan kosakata tersebut harus mengikuti kaidah tata bahasanya yang dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan grammar. Jadi untuk solusinya yaitu dengan menggunakan rumus 3-3. Sekian materi saya sampaikan. Okay, so that was the presentation from our group. So the next session is the questioning and answer. So for you guys, any question? Ada yang bertanya? Okay. Dari penjelasan materi pada poin D, yaitu solusi mengatasi kendala belajar bahasa Inggris dengan menerapkan rumus 3-3. Nah, bagaimana cara untuk mengimplementasikan rumus tersebut agar efektif? Next. Perkenalkan diri, nama saya Arif Parwangsa, IP Anggur 113053125. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana pendidik di tingkat sekolah dasar dapat mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan belajar bahasa Inggris yang dihadapi oleh siswa mereka? Terima kasih. Okay, next. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Rumin Marlina, NPM 1130321. Izin bertanya, bagaimana peran motivasi dalam mengatasi masalah belajar bahasa Inggris bagi kita tadi? Oke, kami minta waktu beberapa menit untuk berdiskusi mencari jawaban.
Oke, untuk pertanyaan dari saudari Dara akan dijawab oleh rekan saya yaitu saudari Mega. Pada saudari Mega, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rara terkait bagaimana cara mengimplementasikan rumus 3-3 agar efektif. Jadi diawali dengan pengenalan tentang present perfect tense dan contoh kalimat yang menggunakan struktur ini. Hal ini akan membantu peserta didik memahami tujuan dan fungsi dari struktur dalam bahasa Inggris. Yang kedua yaitu berikan contoh kalimat yang menggunakan present perfect tense dan minta peserta didik untuk memprediksi arti dari kalimat tersebut. Lalu berikan jawaban yang benar dan jelaskan bagaimana struktur ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Lalu yang ketiga yaitu berikan contoh kalimat yang menggunakan present perfect tense dan minta peserta didik untuk menganalisis struktur kalimat tersebut. Yang keempat yaitu berikan latihan berupa soal-soal yang menggunakan present perfect tense dan minta siswa untuk menjawabnya. Selanjutnya berikan contoh teks yang menggunakan present perfect tense dalam konteks yang berbeda seperti dalam cerita, berita, atau dialog. Hal ini akan membantu peserta didik dalam memahami bagaimana struktur ini digunakan dalam situasi yang berbeda dan bagaimana arti yang terkait dalam kalimat tersebut.
Dan yang terakhir yaitu berikan umpan balik yang konstruktif pada peserta didik setelah mereka menjawab soal-soal yang menggunakan struktur ini dengan benar dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan present perfect tense. Nah, sekian jawaban dari saya. Ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada saudara penanya. Apakah sudah jelas? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari saudara Rara akan dijawab oleh rekan saya yaitu saudara Arya akan dijawab oleh rekan saya yaitu saudari Nadia. Saya menjawab pertanyaan dari saudara. Jadi pendidik di Universitas Sekolah Dasar dapat mengidentifikasi kesulitan belajar bahasa Inggris dengan menggunakan berbagai metode seperti evaluasi, metode evaluasi seperti observasi kelas, ujian tertulis, dan juga tes keterampilan dasar. Dan setelah mengidentifikasi kesulitan, pendidik dapat mengambil langkah-langkah tersebut untuk mengatasinya. Nah, yang pertama yaitu penyediaan beragam budaya dan juga media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti buku teks yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan permainan edukatif berbasis bahasa Inggris. Nah, kemudian yang kedua yaitu penggunaan teknik pengajaran yang inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, permainan peran, dan simulasi. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan strategi diferensiasi pembelajaran yang mempertimbangkan kebutuhan dan gaya belajar dari setiap siswa. Nah, seperti menyediakan bahan belajar yang beragam, menyusun kelompok, belajar berdasarkan tingkat kemampuan, dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan. Kemudian yang keempat yaitu kolaborasi dengan orang tua siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan siswa dan mengadaptasi strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Sekian jawaban dari saya. Ada yang menambahkan? Tidak ada. Saya kira cukup. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari saudari Putri akan dijawab oleh rekan saya yaitu saudari Saskia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Linda yang bertanya bagaimana peran motivasi dalam mengatasi masalah belajar bahasa Inggris bagi siswa. Jadi peran motivasi itu sangat penting dalam mengatasi kesulitan masalah belajar bahasa Inggris bagi siswa, di mana motivasi itu menjadi pendorong utama dalam pendorong utama untuk mendorong siswa untuk tetap bertahan dan berusaha keras dalam menghadapi tantangan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, terdapat dua jenis motivasi yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Untuk motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Contohnya, maksud saya dalam siswa itu sendiri seperti minat yang mendalam dalam bahasa Inggris, keinginan untuk memahami budaya bahasa tersebut, atau keinginan untuk mencapai prestasi pribadi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Contohnya seperti seorang siswa yang mungkin memiliki minat besar terhadap budaya Amerika sehingga peserta didik tersebut termotivasi untuk belajar bahasa Inggris supaya lebih mudah dalam memahami budaya tersebut. Kemudian untuk motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari faktor-faktor eksternal peserta didik atau dari luar diri peserta didik. Jadi motivasi ini itu seperti berasal dari pujian guru atau orang tua, penghargaan atau dorongan untuk meningkatkan peluang karir di masa depan. Nah, contohnya itu seperti seorang siswa yang mungkin termotivasi belajar bahasa Inggris untuk mendapatkan nilai tinggi
Oke, tersisa 1 termin lagi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Imai Denzer, PM 213 ingin bertanya apa saja strategi belajar yang efektif untuk mengatasi hambatan dalam memahami tata bahasa dan kosakata bahasa Inggris. Sekian, terima kasih. Oke, ada lagi? Baik, sepertinya tidak ada. Silakan kawan berdiskusi untuk mencari jawaban. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Irma, yaitu pertanyaan apa saja strategi belajar yang efektif untuk mengatasi hambatan dan dalam memahami tata bahasa dan kosakata bahasa Inggris. Dalam belajar bahasa Inggris, terutama tata bahasa dan kosakata, dapat menjadi tantangan tersendiri bagi banyak orang. Hambatan yang umum terjadi di antara lain kebingungan dengan aturan tata bahasa yang rumit, kesulitan menghafal kosakata baru, dan kurangnya latihan menggunakan bahasa Inggris secara aktif. Dan apa saja strategi belajar yang efektif untuk mengatasi kendala dalam memahami tata bahasa dan kosakata bahasa Inggris? Yang pertama yaitu memahami struktur tata bahasa, yaitu dengan mempelajari konsep dasar tata bahasa, yaitu menguasai konsep dasar tata bahasa Inggris seperti tenses, part of speech, struktur kalimat, dan kata kerja. Yang kedua yaitu adalah membangun kosakata yang kuat. Dengan mempelajari kosakata baru di setiap hari, dengan meluangkan waktu setiap hari untuk mempelajari kosakata baru, itu dapat menggunakan kartu flash aplikasi untuk belajar bahasa atau membaca teks bahasa Inggris. Yang ketiga adalah dengan meningkatkan keterampilan reading, dengan membaca teks bahasa Inggris secara teratur seperti artikel berita, buku cerita, atau novel, dengan menggunakan dan juga dengan menggunakan kamus untuk mencari kata-kata yang tidak dipahami. Kemudian jangan ragu untuk menggunakan kamus untuk mencari kata-kata yang tidak dipahami. Hal ini akan membantu dalam memahami makna teks dengan lebih baik. Yang keempat yaitu adalah meningkatkan keterampilan listening dengan cara mendengarkan audio maupun dengan melihat video berbahasa Inggris. Mendengarkan audio dan video berbahasa Inggris ini seperti podcast, lagu, film, atau serial TV. Dengan menonton tersebut dengan teks yang berbahasa Inggris dapat membantu dalam memahami dialog dengan lebih mudah. Yang terakhir atau yang kelima adalah berlatih percakapan dengan penutur asli bahasa Inggris. Berlatih percakapan dengan penutur asli bahasa Inggris dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan listening dan juga speaking. Sekian jawaban dari saya. Ada yang ingin menambahkan? Baik, saya rasa tidak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sabar ya. Kasihan ya. Harus mobil. So that was conclusion. In the process of learning English, students face various obstacles that can affect their ability to understand and use the language. These obstacles include internal factors such as lack of interest, motivation, as well as student physical and psychological health, and external factors such as lack of adequate and social pressure from the surrounding environment.
students also face difficulties in understanding the grammar and vocabulary taught in school due to the lack of staff and school due to the lack of the English language used in the classroom and the limited relevance of the term vocabulary to the daily conversation needs. Solution to overcome this obstacle can be found through the application and appropriate method in learning, such as the application of Formula 33, which makes it easier for students to remember vocabulary and applying grammar particularly. Thus, it is important for teachers to identify and overcome these obstacles in order to make constant so that the language learning process becomes more effective and fun for the student. Well, that was presentation of our group, and thank you for friends who have participated. Please apologize if there are wrong words or answers. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, mati ini yang mana ya? Selesain ini.